Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alexian yang soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana pesan-pesan Pak Koji sudah dilaksanakan yang 3 hal, yaitu pertama, makan, sarapan. Yang kedua, jangan lupa beribadah dan berdoa. Dan yang ketiga, jangan lupa membantu orang tua kalian di rumah. Baik anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah masuk subtema 3 dengan tema ayo selamatkan tumbuhan dan hewan. Masih dalam tema besar, tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Baik, di pembelajaran pertama subtema 3 ini ada 3 muatan pelajaran loh, yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun indikator dari 3 pelajaran pada pembelajaran pertama subtema 3 kali ini, yang pertama, bahasa Indonesia menentukan ide pokok dari teks tentang kepunahan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, yaitu menemukan informasi tentang status kelangkaan tumbuhan dan hewan. Adapun indikator dari muatan IPA yaitu yang pertama, menemukan informasi tentang cara hewan dan tumbuhan mempertahankan diri mereka. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi tumbuhan dan hewan dari cara mereka mempertahankan diri. Indikator IPS adalah yang pertama, menjelaskan tumbuhan dan hewan langka di negara ASEAN. Kemudian yang kedua, menyebutkan kehidupan politik di antara 2 negara ASEAN. Baik, itulah tadi indikator pembelajaran pertama subtema 3. Mari kita simak dan lanjut ke muatan pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Bisa dibilang kehidupan manusia sangat bergantung pada keberadaan hewan dan tumbuhan sebagai sumber pangan. Meskipun hewan dan tumbuhan berkembang biak, tetapi mereka bisa menjadi langka loh. Banyak faktor yang menyebabkan kelangkaannya. Langka artinya sangat sulit ditemui lagi saat ini, karena jumlahnya sangat sedikit. Bila tidak segera dilakukan langkah pencegahan kepunahan dan upaya pelestariannya, maka hewan dan tumbuhan yang sudah langka tersebut akan punah. Apa saja ya penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan? Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi. Setiap makhluk hidup pasti akan mati, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kematian suatu jenis makhluk hidup secara terus-menerus yang tidak diimbangi dengan regenerasi keturunan atau berkembang biak akan mengarah pada kepunahan. Punah berarti tidak akan ada lagi makhluk hidup itu selama-lamanya di muka bumi. Seperti yang terjadi pada hewan dinosaurus. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kepunahan makhluk hidup tertentu, yaitu sebagai berikut. 1. Daya regenerasi yang rendah, yaitu bila makhluk hidup butuh waktu lama untuk masuk ke tahap berkembang biak. Hanya memiliki 1 anak per kelahiran. Butuh waktu yang lama sekali untuk merawat anak, sulit untuk kawin, anaknya sulit untuk bertahan hidup hingga dewasa, atau membutuhkan persyaratan situasi dan kondisi khusus yang sangat langka untuk bisa tumbuh dan berkembang. 2. Campur tangan manusia. Adanya manusia terkadang menjadi malapetaka bagi keseimbangan makhluk hidup di suatu tempat. Terkadang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari hewan ataupun tumbuhan, manusia rela membunuh atau menggusur habitat secara membabi buta tanpa memikirkan regenerasi hewan atau tumbuhan tersebut. 3. Bencana alam yang besar.
Adanya bencana super dahsyat seperti tumbukan meteor yang terjadi ketika zaman dinosaurus memungkinkan banyak spesies yang mati dan punah tanpa ada satupun yang selamat untuk meneruskan keturunannya di bumi. Sama halnya dengan jika habitat spesies tertentu yang hidup di lokasi yang sangat sempit terkena bencana besar seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. 4. Didesak populasi lain yang kuat. Kompetisi atau persaingan antar predator seperti macan tutul dengan harimau mampu membuat pesaing yang lemah akan terdesak ke wilayah lain atau bahkan bisa mati kelaparan secara massal yang menyebabkan kepunahan. Untuk itulah, mari kita jaga hewan dan tumbuhan langka yang tersisa ini agar tidak punah dimakan waktu. Dengan demikian, anak cucu kita bisa melihat hewan dan tumbuhan tersebut secara langsung. Carilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Setelah itu, tuliskan ide pokok dari teks tentang penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi pada kolom berikut ini. Dan terakhir, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada kolom di bawah ini. Caranya adalah kalian ringkaslah ide pokok yang sudah kalian tulis menjadi sebuah pernyataan akhir, yaitu yang disebut kesimpulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan melindungi diri pada setiap makhluk hidup ciptaannya. Selain kemampuan berkembang biak, kemampuan melindungi diri adalah cara makhluk hidup mempertahankan hidup dari kepunahan. Apa saja ya kemampuan hewan dan tumbuhan untuk melindungi diri mereka secara alami? Simaklah video berikut, lalu kalian amatilah dengan seksama, serta catatlah hewan apa saja dan tumbuhan apa saja yang melindungi diri mereka secara alami.
Dari video yang kalian saksikan tadi, sudahkah kalian catat mana saja hewan dan tumbuhan yang melindungi diri mereka secara alami? Tahukah kalian, ada juga loh tumbuhan dan hewan yang melindungi diri secara alami selain dari video yang kalian saksikan tadi. Yuk, mari kita lihat pada tabel berikut hewan dan tumbuhan yang melindungi diri secara alami beserta tubuh hewan dan tumbuhan yang dipakai untuk melindungi diri. 1. Tumbuhan bambu. Tumbuhan bambu dalam melindungi diri dari musuhnya menggunakan rambut-rambut halus atau disebut juga gelugut yang menempel pada tubuhnya. Bila rambut-rambut halus tersebut tersentuh atau menempel pada tubuh musuhnya, maka dapat menyebabkan gatal-gatal di kulit. 2. Tanaman salak, bunga mawar, dan putri malu. Ketiganya mempunyai duri. Duri ini untuk melindungi diri dari musuhnya. Duri tersebut dapat melukai hewan dan juga manusia yang mencoba mengganggunya. 3. Tumbuhan nangka, karet, dan kamboja. Ketiganya mengeluarkan getah. Getah dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya. Getah yang menempel menyebabkan hewan sulit bergerak. Dengan demikian, tumbuhan tersebut terhindar dari gangguan hewan dan buahnya juga dapat tumbuh sampai besar dan matang. 4. Buah belimbing muda. Rasanya pahit dan sepet. Oleh karena itu, tidak ada hewan yang mau memakan buahnya. Dengan demikian, biji di dalam buah belimbing terlindungi. Biji ini digunakan sebagai alat perkembangbiakan belimbing. 5. Tanaman nanas. Tanaman nanas berdaun tajam. Dengan daunnya yang tajam itu, tanaman nanas dapat tumbuh dan berkembang tanpa gangguan dari hewan. 6. Bunglon. Bunglon melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ketika hewan ini berada. Kemampuan bunglon tersebut dalam mengubah warna kulitnya disebut mimikri. 7. Walang sangit. Walang sangit merupakan hama bagi tanaman padi. Cara walang sangit melindungi diri dari musuhnya adalah dengan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. 8. Walang daun. Walang daun hidup pada tumbuhan yang bentuk dan warna daunnya mirip sekali dengan tubuh walang daun. Dari bentuk dan warna daun tumbuhan itulah walang daun mengadakan penyamaran sehingga sangat sulit dikenali. 9. Harimau, anjing, dan singa melindungi diri mereka dari musuhnya dengan menggunakan kuku dan gigi yang tajam sekali. 10. Sapi, kerbau, kambing, dan kijang adalah hewan yang memiliki tanduk. Tanduk mereka gunakan untuk menghalau hewan-hewan yang ingin mengganggu mereka. 11. Kalajengking, kelabang, dan lebah melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyengat sambil mengeluarkan racun. Sengat di bagian ujung ekor berguna untuk melindungi diri. 12. Ular. Ular adalah hewan melata. Ada ular yang berbisa, ada juga yang tidak berbisa. Ular berbisa melindungi diri mereka dengan cara menggigit musuhnya sambil mengeluarkan bisa. Bisa atau cairan teracun tersebut dapat digunakan untuk melumpuhkan lawannya. Sedangkan ular tidak berbisa melindungi diri mereka dengan cara melilit-lilit tubuh musuhnya. 13. Cumi-cumi. Cumi-cumi adalah sejenis hewan yang hidup di laut. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemprotkan cairan hitam dan berwarna seperti tinta.
Tinta tersebut disemprotkan cumi-cumi bila mereka merasa terancam. 14. Siput, keong racun, dan kura-kura. Mereka adalah hewan dengan tempurung yang keras. Tempurung itulah sebenarnya yang digunakan sebagai perlindungan diri dari musuhnya. Tempurung adalah cangkang yang sangat keras. 15. Cicak. Cicak melindungi diri dari musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Jika cicak diserang musuh, maka ekor cicak akan putus dan bergerak-gerak. Musuh akan mengira bahwa ekor yang putus tadi adalah cicak. Kemampuan memutuskan ekor tersebut disebut dengan autotomi. 16. Beberapa hewan yang hidup di air seperti ikan sidat listrik atau belut listrik dan ikan pari torpedo, mereka melindungi diri mereka dengan sengatan listrik. Dari penjelasan dan video yang kalian simak tadi, tugas kalian adalah mengklasifikasikan atau menggolongkan hewan dan tumbuhan mana saja yang memiliki bagian tubuh serupa yang mereka gunakan untuk melindungi diri mereka dari musuhnya. Perhatikanlah pada kolom berikut. Isilah sesuai dengan bagian tubuh dari tumbuhan dan hewan yang digunakan untuk melindungi diri mereka. Dari muatan pelajaran bahasa Indonesia yang tadi di awal, kalian telah mempelajari bahwa beberapa hewan dan tumbuhan menjadi langka beserta beberapa penyebabnya. Apa dan di mana ya hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi? Coba kalian amati gambar pada tabel berikut. Kemudian lengkapilah informasinya dari berbagai sumber. Jika kalian sudah mengisi tabel tersebut, menurut kalian, adakah persebaran hewan dan tumbuhan langka tersebut di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah negara anggota ASEAN? Jika menurutmu ada, isilah informasi tersebut dalam kolom berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami bahwa karena keadaan geografis yang sama, maka ditemukanlah persamaan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Lalu, bagaimana dengan kondisi kehidupan politiknya? Mari lengkapilah perbandingan negara Indonesia dan Malaysia berikut ini dengan informasi tentang kondisi dan kehidupan politiknya. Informasi yang kamu perlukan antara lain bentuk negara, bentuk pemerintahan, nama kepala negara atau pemerintahan, dan nama satu masa jabatannya. Kemudian lambang negara, nama bendera, serta lagu kebangsaannya. Tuliskan hasil pencarianmu pada tabel berikut. Jika kalian sudah mengisi tabel tersebut tentang kehidupan politik antara Indonesia dan Malaysia, maka agar lebih mudah memahaminya, buatlah diagram Venn dari fakta tentang dua negara tersebut. Diagram Venn bisa kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kini aku tahu, tidak hanya hewan langka dan terancam punah yang harus diselamatkan.
Banyak hewan dalam status aman juga perlu diselamatkan loh. Misalnya, hewan di laut dan yang hidup dari laut. Mulai dari plankton kecil hingga paus raksasa harus diselamatkan dari memakan plastik yang dibuang oleh manusia. Berdasarkan penelitian, saat ini ada sekitar 8 juta metrik ton sampah plastik masuk ke lautan setiap tahunnya. Tidak kurang dari 180 spesies hewan laut mengkonsumsi plastik, termasuk hewan laut yang dikonsumsi manusia juga loh. Bahkan puluhan paus ditemukan mati dengan perut penuh kantong plastik. Apakah hewan laut tidak bisa membedakan mana makanan dan mana plastik? Penjelasannya adalah banyak hewan yang mencari makan bergantung pada indera penciuman mereka loh. Plastik yang mengandung senyawa dimetil sulfida yang baunya menarik burung laut dan ikan. Terlebih lagi bila plastik ditumbuhi ganggang, akan sulit sekali bagi hewan laut untuk membedakannya dengan makanan mereka. Sebagian hewan yang mengandalkan pelihatannya akan mengira plastik sebagai makanan yang biasa dimakan, seperti kura-kura laut contohnya, yang melihat tas plastik sebagai ubur-ubur yang lezat. Akankah kita membiarkan hal ini berlanjut? Yuk temanku, kita ubah perilaku kita terhadap plastik. Kurangi penggunaannya, bijaklah dalam memilih dan memilah sebelum memutuskan membuangnya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh cara kita membuang sampah. Ayo, mulailah dari sekarang. Apa saja yang kalian pelajari di pembelajaran 1 kali ini? Ayo kita simak rangkumannya berikut ini. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Meskipun hewan dan tumbuhan berkembang biak, tetapi mereka bisa menjadi langka. Langka artinya sangat sulit ditemui lagi saat ini. Mengapa? Karena jumlahnya sangat sedikit. Hewan langka yang hanya ada di Indonesia antara lain orang utan, komodo, badak bercula 1, harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan anoa. 2. Kematian suatu jenis makhluk hidup secara terus-menerus yang tidak diimbangi dengan regenerasi keturunan atau berkembang biak, maka akan mengarah pada kepunahan. Punah berarti tidak akan ada lagi makhluk hidup itu selama-lamanya di muka bumi, seperti yang terjadi pada hewan dinosaurus. 3. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan kepunahan makhluk hidup tertentu adalah sebagai berikut. A. Daya regenerasi yang rendah. B. Campur tangan manusia. C. Bencana alam yang besar. D. Didesak populasi lain yang kuat. 4. Kemampuan melindungi diri adalah cara makhluk hidup mempertahankan hidup dari kepunahan. Kalian sudah memahami 3 muatan pelajaran tadi, saatnya kalian mengerjakan tugas. Mana tugasnya? Ini tugasnya. Sudah pembelajaran pertama subtema 3. Mari kita ucapkan bersama alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Dan nantikan di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 2, kita akan mempelajari tentang hewan langka di Indonesia, bagaimana cara menyayangi hewan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian bagaimana mewarnai patung, dan bahan apa saja untuk mewarnai patung. Nantikan di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alexian, semangat!